Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita pada hari ini yaitu dengan sebuah tema yang saya letak sebagai temanya adalah perlindungan ilahi. Perlindungan ilahi ataupun pertolongan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari, memang sekarang kita mengalami kebimbangan, kekhawatiran. Terlebih lagi kes-kes COVID yang semakin naik, yang semakin menjadi-jadi di negeri kita, di negara kita. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan saya bawa hari ini akan membawa kita ketenangan. Oke, saya berdoa setelah kita membacakan firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa agar firman Tuhan ini yang akan menjadi kekuatan buat kita. Okay. Tidak ada sumber lain yang boleh memberi kita damai. Hanya Tuhan, hanya Allah. Kita perlukan perlindungan Tuhan. Okay. Nah, saya katakan sekali lagi, perlindungan ilahi. Okay. Perlindungan ilahi. Mazmur 46 ayat 1 berkata begini. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita di tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Wah, luar biasa ayat ini. Dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Wah, ternyata di dalam kesesakan itu Allah itu melindungi kita. Allah itu menolong kita. Dilanjutkan, sebab itu kita tidak akan takut. Barangkali sekitar kita, mungkin jiran kita, didapati positif COVID. Tapi firman ini memberi kita kekuatan bahwa di dalam Tuhan terbukti ada pertolongan. Di dalam Tuhan terbukti ada perlindungan. Kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Selah, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, saya berdoa agar kekhawatiran itu akan semakin hari semakin menghilang daripada kita. Tetapi kita akan melihat di dalam firman Tuhan ada beberapa pribadi-pribadi yang dimana mereka dalam kebimbangan, dalam mereka cemas, ketika mereka diinjak-injak, ketika mereka dalam tekanan, Tuhan menolong mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan. Okay. Musa, ketika dia membawa orang Israel keluar daripada Mesir, di belakangnya kumpulan tentara Mesir, tentara Firaun mengejar Musa dan umat Israel. Ketika dia menuju, ada sungai yang besar, ada laut terberau di depan. Bagaimana mau menyeberangi? Musa mulai bimbang, Musa mulai khawatir. Dan Tuhan berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahinya airnya. Belahlah airnya. Tuhan berkata kepada Musa, di saat dia bimbang, di saat dia cemas, di saat dia tidak punya jawaban, apa yang harus mereka buat? Lautan yang besar, yang luas di depan, tentara sedang mengepung.
Tuhan berkata, angkatlah tongkatmu. Angkat tongkat itu bicara tentang memandang, mengangkat sesuatu, mengangkat beban kita, mengangkat kecemasan kita kepada Tuhan. Dan ulurkanlah tanganmu, katanya, ke atas laut. Ya, saudara-saudari, jika kita bimbang pada hari ini, jika kita cemas hari ini, jika ada kekhawatiran dalam hati kita hari ini, angkatlah tongkatmu. Angkatlah cemas kita, angkatlah beban kita, angkatlah kekhawatiran kita, angkatlah kesedihan kita kepada Tuhan, dan ulurkanlah tanganmu kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya tidak berdaya. Tuhan, saya hanya manusia biasa, terbatas. Dikatakan Tuhan menolong Musa, maka terbelahlah laut Teberau itu, dan umat Israel menyeberanginya. Haleluya, haleluya. Perlindungan ilahi terjadi ke atas Musa, ke atas umat Israel. Ya, terbukti saudara-saudari dalam firman Tuhan, ketika ditekan, ketika cemas, ketika stres, ketika bimbang, Tuhan menolong orang-orangnya. Haleluya. Daud, kita melihat Daud, ketika Daud dalam kesesakan juga Tuhan menolong dia. Tuhan menolong Daud. Dikatakan dalam ayat 1 Samuel pasal 30 ayat 8, ketika Daud di Ziklag, saat itu dia dikejar oleh Raja Saul, hendak membunuh dia. Daud lari beserta pengikutnya. Bahkan Daud dan pengikutnya meninggalkan anak-anak mereka dan istri mereka oleh karena ketakutan, oleh karena mereka mau menyelamatkan diri daripada Saul, seorang raja yang ingin membunuh dia. Pada waktu mereka kembali ke Ziklag, apa yang terjadi saudara-saudari? Ternyata orang Amalek datang dan menghancurkan kota itu, dan bahkan orang Amalek menangkap seluruh istri dan anak-anak mereka. Anak istri Daud dan seluruh pengikutnya ditangkap. Daud tertekan, Daud bimbang, Daud punya jalannya buntu, tak tahu kemana apa yang dia harus buat. Nah, tahukah kita, waktu Daud tertekan, waktu Daud cemas, tetapi Daud menguatkan imannya ataupun kepercayaannya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Daud mengambil baju efod dan berseru, berteriak menanyakan Tuhan. 1 Samuel ayat 30 bab 30 ayat yang ke-8 berkata, Daud berkata begini, haruskah aku mengejar gerombolan itu, kata Daud? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan menjawab Daud, kejarlah. Ini perkataan Tuhan, kejarlah, kau akan dapat susul dan melepaskan seluruh tawanan. Dipendekkan cerita, Daud dan pengikut-pengikutnya mengejar orang Amalek itu, dan kemudian menghabisi mereka dan menyelamatkan tawanan-tawanan mereka, serta anak-anak dan istri-istri mereka. Luar biasa pertolongan Tuhan ke atas Musa dan umat Israel, ke atas Daud dan pengikut-pengikutnya. Saudara-saudari, ini bukti yang nyata Tuhan menolong orang-orangnya. Tuhan menolong orang yang percaya kepadanya. Tuhan menolong orang yang mengharapkan dia. Haleluya. Dan yang terakhir, Daniel ditolong Tuhan. Ini cerita sekolah minggu. Daniel di dalam gua singa. Di mana singa itu sudah lama tidak makan, tetapi Daniel dilindungi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Orang yang berada dalam lindungan Tuhan, bukan berarti tidak boleh disentuh masalah seperti Musa, seperti Daud, seperti Daniel. Hamba Tuhan pun pernah dapat disentuh oleh masalah. Tapi firman Tuhan ini berkata kepada kita, bukti pertolongan Tuhan. Barangkali mungkin pertolongan Tuhan itu lambat,
menyusul, tetapi yang pasti Tuhan akan menolong. Oh haleluya, Allah menolong kita. Oleh itu saudara-saudari, janganlah bimbang, janganlah khawatir. Mungkin sekitar kita orang-orang mulai khawatir. Kawasan kita sudah bertukar menjadi warna merah, warna kuning. Anak-anak kita tidak dibenarkan ke sekolah lagi. Saudara-saudari, firman Tuhan ini berkata, ada terbukti pertolongan Tuhan ke atas orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Perlindungan Tuhan. Saya berdoa untuk jemaat BMC Intercity agar perlindungan Tuhan akan terus menyertai kita. Dalam apapun kita buat, dalam pekerjaan kita, keluar masuk kita dari rumah, bela pertolongan Tuhan itu sentiasa bersama-sama dengan kita. Oh haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan melindungi jemaat BMC Intercity agar mereka tenang, aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi siapakah yang akan dilindungi Tuhan? Persoalan dia, siapakah yang akan dilindungi oleh Tuhan? Ada tanda seru di situ, siapakah yang akan dilindungi Tuhan? Sudah tentu orang percaya. Tetapi kita akan melihat sekali lagi, siapakah orang yang akan dilindungi Tuhan? Mazmur 91 ayat 1 hingga ayat 16. Kalau kita membaca Mazmur ini ditulis oleh Musa. Kita membaca tentang Musa sebentar tadi. Musa ketika dia dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, banyak cabaran, tentangan yang dia hadapi. Jadi Musa lah yang menulis Mazmur 91 ini. Karena dari pengalamannya, bagaimana umat Israel ditawan oleh Mesir. Dan kemudian dia melihat bagaimana dia minta kebenaran daripada Firaun untuk membebaskan mereka. Dan bagaimana Tuhan melawat Mesir dengan tulah-tulah. Dan Musa melihat bagaimana perjalanan di padang gurun ketika dia membawa umat Israel keluar. Dia menuliskan Mazmur ini karena dia melihat Tuhan menolong dia dan umat Israel dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Lalu siapakah yang ditolong Tuhan? Saudara-saudari, kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melindungi kita, yang dapat melindungi kita. Nah, yang pertama di situ dikatakan orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Luar biasa ini. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Artinya dia melekat, tempel seperti gam. Dia mau kepada Tuhan saja. Dia tidak mau yang lain. Dia tidak terikat dengan yang lain, tapi terikat dengan Tuhan saja. Ayat 14, Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Maka aku akan meluputkan dia, ataupun melindungi dia, ataupun membebaskan dia. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Wow, luar biasa. Orang yang akan mendapat perlindungan Tuhan adalah orang yang sentiasa melekat, mau melekat dengan Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jangan terikat ataupun melekat pada hal-hal dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Melekatlah pada Tuhan. Bela keinginan kita itu hanya pada Tuhan sahaja. Barangkali kesibukan itu membuat kita melekat pada dunia, sehingga kita tidak ada masa dengan Tuhan. Balik di tempat kerja, ada lagi kerja di rumah, buat ini, buat itu, sehingga tidak ada masa dengan Tuhan. Mulai hari ini saudara, mari kita memiliki hati yang mau melekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Mazmur 63 ayat 8 dikatakan, jiwaku melekat kepadamu
dan tanganmu menopang aku. Wow, ketika hati kita, jiwa kita, hidup kita melekat dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, tangan Tuhan yang akan menopang kita. Tangan Tuhan yang akan menopang kita. Haleluya. Sebagai orang percaya dengan Kristus Yesus, janganlah sampai hidup kita di dunia ini terpikat, melekat, terikat dengan hal-hal dunia yang akan menjauhkan kita daripada kasih Allah, yang akan menjauhkan hati kita daripada Tuhan. Orang yang ditolong Tuhan, orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang memiliki hatinya melekat pada Tuhan. Saya berdoa agar jemaat GBM Central City memiliki hati yang melekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang akan dilindungi Tuhan adalah orang yang mengenal namanya. Nama Tuhan, nama yang berkuasa, kota benteng. Ayat yang 14 dikatakan, Mazmur 19 ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat padaku. Ayat yang ke B di situ, 14b ataupun C. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Dia mengenal namaku seperti seorang anak. Seperti seorang anak yang mendengar banyak-banyak suara di tengah malam. Ada orang memanggil namanya. Orang mencari-cari, anak ini hilang di hutan. Dan banyak orang yang berseru-seru. Tetapi seorang anak yang mengenal suara bapaknya akan berkata, Bapak, ini saya. Bapak, ini saya. Mengenal suara bapaknya. Nama Tuhan, nama yang berkuasa. Nama Tuhan, nama yang membebaskan kita. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Haleluya. Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 11. Ini sebuah nyanyian. Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 11 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saya ulang sekali lagi, nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut segala yang ada di atas dan di langit dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus yang berkuasa. Kita kenal nama Yesus. Apakah kita hanya kenal nama Yesus tapi tidak mengenal kuasa namanya? Pernah ketika saya masih muda, saudara-saudari, ketika saya tidur, saya dihampap, seperti itu dalam mimpi. Saya dihampap oleh satu benda yang besar, sehingga saya tidak dapat bernafas. Saya baru sadar, ini mimpi atau tidak. Saya coba keluar, saya coba tarik diri saya untuk keluar daripada beban berat tersebut. Tidak juga menjadi. Lalu saya teringat, ini kesaksian benar. Lalu saya teringat nama Yesus. Lalu saya ucap, berkali-kali saya ucap. Nah, saya tidak tahu apakah itu saya sedang bermimpi ataupun separuh sadar ataupun bagaimana. Saya serukan nama Yesus, dalam nama Yesus. Masih kecil karena ketika tubuh kita dihempap, dihempap, maka suara kita tidak keluar. Teriak, kemudian teriak nama itu. Teriak nama itu dan kemudian berkali-kali saya teriakkan nama itu. Akhirnya beban berat itu terlepas daripada saya. Wow, luar biasa. Ini kesaksian saya secara pribadi. Bahwa nama itu punya kuasa. Nama Yesus itu punya kuasa. Mampu membebaskan kita. Ketika kita khawatir pada hari ini. Ketika kita bimbang untuk keluar. Oleh karena zona kita, zona merah ataupun zona kuning.
Ingat, nama itu berkuasa. Nama Yesus itu berkuasa yang dapat melindungi kita. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, siapakah orang yang akan ditolong Tuhan, yang akan dilindungi Tuhan? Selain daripada orang yang melekat pada Tuhan, selain daripada orang yang mengenal namanya itu, orang yang akan ditolong Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan sama-sama, orang yang percaya kepada Tuhan ataupun yang mempercayai Tuhan. Setengah orang dia tahu ada Tuhan, tapi dia tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu Tuhan ada, tetapi tidak mempercayai kuasanya. Okay. Mazmur 9 ayat 2 dikatakan, akan berkata kepada Tuhan. Nah, akan berkata kepada Tuhan. Daud berkata, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Tidak hanya kita melekat, tidak hanya kita mengenal namanya, kita mempercayai Tuhan. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, percaya Tuhan. Trust the Lord. Percaya Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang trust kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Bayangkan Tuhan itu baik pada orang yang percaya namanya. Ketika kita mempercayai namanya, maka Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan baik sama kita. Luar biasa ayat ini. Saudara-saudari, orang yang berlindung, orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang percaya Tuhan, orang yang mempercayai Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita, dimanapun kita pada hari ini, percayalah Tuhan, percayalah kuasanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya mau berdoa untuk jemaat BM Central City pada pagi ini. Dimanapun kita berada, mari kita terima berkat pada Tuhan kita. Oh haleluya, firman-Mu sungguh indah Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau Tuhan, kami akan mengalami perlindungan, pertolongan Tuhan. Kami angkatkan persoalan kami Tuhan. Kami angkatkan kecemasan kami Tuhan. Kami angkatkan kekhawatiran kami. Kami angkatkan kebimbangan kami kepadamu. Seperti mana Musa mengangkatkan kecemasannya ketika dia dikejar-kejar oleh Firaun dan tenteranya. Ketika Musa tidak punya jalan, dia angkatkan tongkatnya, berseru-seru memanggil namanya, dan Tuhan menolong. Inilah kerinduan kami. Dikala situasi sekeliling kami Tuhan yang mencemaskan kami, yang membimbangkan kami, kami angkatkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang hadir, melindungi dan menolong kami. Baik jemaat dimanapun berada, percayalah Tuhan, melekatlah pada Tuhan. Percayalah akan namanya, namanya yang berkuasa. Ketika Anda dalam kesesakan, ketika Anda dalam pergumulan, ketika Anda dalam kecemasan, panggillah nama itu. Panggillah nama Tuhan. Dan nama yang berkuasa yang akan membebaskan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini. Dan terima kasih Tuhan buat perjamuan yang kami ambil. Kiranya Tuhan kami dikuatkan, diteguhkan iman kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Karena ketika kami percaya, kami dilindungi, kami dijaga dan dipelihara Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kau Tuhan yang setia.
Shalom, selamat pagi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Terima kasih karena sehingga pada saat ini Anda masih setia mendengar firman Tuhan, setia memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa dan saya sangat percaya saat kita mendengar firman Tuhan, ada kuasa dalam firman-Nya. Dan firman, saat kita taat akan firman Tuhan, pasti ada pengharapan, pasti ada penghiburan, pasti akan ada sukacita. Dan setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan, maka kitalah pelaku firman-Nya. Terima kasih atas firman yang telah kita dengar sebentar tadi. Dan saya sangat percaya di mana saja Anda berada pada saat ini, tetap setia dalam Tuhan, tetap merenung firman Tuhan siang dan malam. Persiapkan hati kita untuk memberi yang terbaik dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Di mana saja Anda berada pada saat ini, jika Anda bersama dengan istri ataupun suami atau anak-anak, berdoa dengan Tuhan, supaya Anda akan merasa sukacita saat Anda memberi untuk Tuhan. Mungkin sukar, karena kebiasaannya kita akan ke gereja dan memberi. Tapi pada saat ini kita akan memberi dalam bentuk melalui online. Tapi jangan khawatir, memberi dengan penuh sukacita, pasti Anda diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, karena firman-Mu sungguh nyata, firman-Mu sungguh benar. Kami telah mendengar firman-Mu ya Bapa, kami tidak mau mengambil firman ini sebagai tidak serius, tetapi kami mengambil firman ini dan mempraktikkan dalam hidup kami dengan serius Bapa. Karena kami percaya Tuhan dalam firman-Mu ada rahasia kerajaan Engkau. Kami ingin merasai kerajaan itu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami telah mendengar dan kami percaya Tuhan Engkau akan membentuk identiti kami dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih untuk hati-hati yang murah hati memberi ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Kau berkati setiap akan memberi ya Tuhan lewat dalam kesehatan keluarga mereka, perniagaan mereka, kekeluargaan mereka, pendidikan anak mereka ya Tuhan. Engkau berkati dengan berkat-Nya melimpah. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang tidak sempat memberi ya Tuhan, mereka juga akan memberi ya Tuhan satu hari nanti. Karena kami percaya Tuhan, mereka juga untuk turut serta dalam menerima berkat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau yang Tuhan yang sangat setia mengajar kami arti kesetiaan, ajari kami Bapa untuk setia dalam segala hal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Haleluya. Kasih-Mu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat sekalian yang tetap setia bersama-sama dengan kita baik di ibadah Ahad setiap hari Ahad dan juga di ibadah mesbah doa setiap hari Rabu. Jadi buat sementara ini kita akan terus beribadah bersama-sama di hari Ahad dan juga di hari Rabu. Dan berterima kasih oleh karena kita yang setia dan kiranya Tuhan terus memberkati Anda dan seisi keluarga Anda. Oke, berdoalah agar sepanjang tempo PKPP ini Anda juga akan mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Oke, tetap berharap per Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Saya akan berdoa dan marilah sambut berkat kepada Tuhan kita. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena pelindungan Tuhan yang sentiasa ada dalam hidup kami. Ada dalam keluarga kami, ada dalam pribadi kami, ada dalam gereja BM Central City. Kami terus berdoa Tuhan agar kami akan terus percaya kepada Engkau, akan terus berharap kepada Engkau dan terus melekat pada Engkau. Sementara Tuhan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, mengerjakan tugas-tugas kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati jemaat ini Tuhan. Tuhan aku mohon berkat dan pertolongan-Mu Tuhan melimpah-limpah atas mereka. Yang bertugas, mari berikan kecekapan
Sehingga ketika mereka bertugas untuk Tuhan. Dan dalam keluarga mereka masing-masing Tuhan, curahkan kebahagiaan ke atas suami istri, ke atas anak-anak, ke atas cucu-cucu mereka. Dan aku berdoa Tuhan, mohon kemurahan Tuhan turun ke atas BM Central City. Berkat-berkat ilahi dicurahkan, baik jemaat-jemaat yang setia Tuhan, dalam mempersembahkan diri mereka, dalam memberikan persembahan-persembahan mereka, dalam kesetiaan mereka Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa ketika kami setia, Tuhan juga akan setia. Tuhan akan memberkati kami. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, mohon pelindungan Tuhan ke atas setiap jemaat BM Central City. Kiranya Tuhan Engkau menjauhkan COVID-19 ini Tuhan, coronavirus ini Tuhan daripada kami. Agar dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami keluar dari rumah kami dilindungi, kami dijaga Tuhan. Dalam segala tugas-tugas kami Tuhan, kami juga akan mengalami pelindungan ilahi. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.